Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen laboratorium, yaitu tentang laminar airflow. Sebelumnya, kami dari kelas pendidikan biologi B 2019. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Bunga Tiara Yulas dengan NIM 19030204097 dari kelas pendidikan biologi B 2019, dan saya Sofia Dwi Aprilianti dengan NIM 19030204099 dari kelas pendidikan biologi B 2019. Yang pertama yaitu pengertian dari laminar airflow. Laminar airflow atau dapat juga disebut Biological Safety Cabinet atau BSC adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengalirkan udara bersih secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar wilayah kerja terbebas dari debu, kotoran, spora, dan partikel lainnya yang tidak diharapkan, sehingga dapat menjaga kesterilan dari objek yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah komponen penyusun dari laminar airflow. Yang pertama ada panel kontrol, yang kedua ruang kerja, yang ketiga lampu UV, yang keempat ada HEPA atau High Efficiency Particulate Air filter, yang kelima yaitu pre-filter, yang keenam blower, yang ketujuh lampu LED, yang kedelapan ULPA atau Ultra Low Particulate Air filter, yang ke-9 yaitu microcontroller, dan yang ke-10 adalah frame penyangga, dan ke-11 yaitu adalah roda. Untuk komponen-komponennya bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya adalah bagian-bagian detail dari komponen penyusun laminar airflow. Yang pertama adalah panel control atau LAF yang merupakan tombol untuk mengatur fungsi dari LAF. Dan selanjutnya ada lampu LED, ini sebagai penerangan. Selanjutnya adalah blower sebagai penyalur udara. Selanjutnya adalah pre-filter, ini sebagai penyaring. Selanjutnya adalah lampu UV untuk mencegah atau membasmi bakteri dan virus. Selanjutnya adalah HEPA filter juga sebagai penyaring. Selanjutnya adalah ULPA filter juga sebagai penyaring. Selanjutnya ada microcontroller, yaitu merupakan komponen dalam yang akan mengatur jalannya fungsi dari laminar airflow. Selanjutnya ada frame penyangga, yaitu agar laminar airflow bisa berdiri tegak. Dan selanjutnya ada roda agar laminar airflow bisa dipindah-pindahkan. Selanjutnya adalah jenis laminar airflow. Jenis laminar airflow ada dua, yaitu yang pertama ada vertical laminar airflow. Di sini jenis ini menghembuskan udara dari atas ke bawah, kemudian keluar melalui bagian bawah ruang kerja. Bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya yang kedua ada horizontal laminar airflow. Jenis ini menghembuskan udara dari depan ke belakang, yang artinya kemungkinan besar lebih luas penyebaran udara di ruang kerja. Ini bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya adalah fungsi dari laminar airflow. Yang pertama sebagai menunjang keselamatan kerja mahasiswa di laboratorium mikrobiologi. Yang kedua menyediakan tempat kerja yang steril, bebas dari fungi, mikroba, bakteri, debu, atau kontaminan lainnya yang berbahaya. Yang ketiga agar laboran atau pengguna bisa merasa aman dari paparan bakteri atau mikroorganisme yang beresiko lainnya. Dan yang keempat yaitu meningkatkan keberhasilan suatu eksperimen. Selanjutnya yaitu prinsip dari alat laminar airflow. Pertama, dimulai dengan udara yang masuk dengan cara dihisap. Udara akan melewati sebuah saringan yang dinamakan dengan pre-filter. Pre-filter biasanya memiliki ukuran berkisar di 5 mikrometer sehingga debu dan kotoran tidak bisa melewati saringan ini. Udara masuk ini memang sudah melewati filter, namun tidak cukup baik, maka dari itu dibantu dengan blower dihembuskan kembali melewati HEPA filter. Jika dirasa perlu lebih steril lagi, maka bisa dilewatkan ke ULPA filter. Kemudian terdapat prosedur pemakaian laminar airflow. Yang pertama, mengacu pada SOP standar nasional. Petunjuk keselamatan operasional harus diperkenalkan kepada penggunanya. Yang kedua, laminar airflow dilarang digunakan jika dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, kaca yang digunakan untuk mengamati panel harus ditutup ketika laminar airflow digunakan. Lalu yang keempat, alat dan bahan yang digunakan di dalam laminar airflow terbatas jumlahnya dan harus didekontaminasi di bagian permukaannya sebelum digunakan. Yang kelima, pembakar Bunsen tidak boleh digunakan di dalam laminar airflow dikarenakan panas yang dihasilkan bisa mempengaruhi aliran udara sehingga dapat merusak saringan. Kemudian yang keenam, lalu lintas di belakang operator harus diminimalisir. Yang ketujuh, permukaan laminar airflow harus dibersihkan menggunakan desinfektan yang sesuai setelah pekerjaan selesai. Yang kedelapan,
Kipas laminar airflow harus dijalankan sedikitnya 5 menit sebelum memulai pekerjaan dan setelah menyelesaikan pekerjaan. Kemudian terdapat penempatan laminar airflow. Penempatan laminar airflow pada lokasi yang terpisah dari lalu lintas dan daerah yang berpotensi terganggu aliran udara. Kemudian jika memungkinkan harus ada pengosongan area sekitar 30 cm di belakang dan di sisi samping laminar airflow. Hal ini bertujuan untuk penyediaan udara yang akurat pada saringan buangan. Berikutnya terdapat cara perawatan laminar airflow. Yang pertama, membersihkan semua sisa potongan explan dengan tisu. Yang kedua, membakar seperti pisau skalpel, pinset dengan menyemprotkan alkohol 95% dan ditempatkan kembali dalam keadaan siap pakai. Kemudian yang ketiga, mematikan blower dengan menekan tombol off. Lalu yang keempat, menyemprot ruang kerja dengan alkohol. Yang kelima, menutup pintu laminar airflow kabinet. Yang keenam, mematikan lampu TL. Dan yang ketujuh, menyalakan kembali lampu UV. Berikutnya terdapat troubleshooting dari laminar airflow. Yang pertama permasalahannya yaitu tidak adanya gelembung atau kurang gelembung yang keluar menyebar. Pemeriksaannya pada katup kontrol udara terbuka atau tertutup. Penyebabnya, katup tertutup mengurangi aliran udara untuk diffuser. Solusinya yaitu dengan membuka katup kontrol. Selanjutnya, terdapat permasalahan yaitu tidak adanya gelembung. Pemeriksaannya pada kompresor yang tidak berfungsi. Penyebabnya dikarenakan kompresor yang dicabut putus. Solusinya yaitu dengan mengatur ulang pemutus arus kompresor. Permasalahan selanjutnya yaitu diffuser mendidih tidak terlihat normal. Pemeriksaan pada gulma melilit menyebar, diffuser terbalik ke arah bawah. Penyebabnya dikarenakan gulma mengganggu aliran gelembung. Solusinya yaitu dengan membersihkan gulma dan mengatur ulang penataan. Permasalahan berikutnya yaitu sangat besar gelembung yang datang. Pemeriksaannya pada keramik yang retak. Penyebabnya keramik retak dan membentuk gelembung. Solusinya dengan membersihkan gulma dan mengatur ulang penataan. Permasalahan berikutnya yaitu peningkatan algae. Pemeriksaannya pada filter kompresor yang berubah, kemudian terdapat diffuser yang tersumbat. Penyebabnya dikarenakan aliran udara turun hingga 11% per bulan karena debu dan adanya serbuk di filter. Lalu adanya mikroorganisme yang menyumbat. Solusinya yaitu dengan memeriksa setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali pada filter kompresor dan membersihkan diffuser dengan alat bilah untuk mengikis bagian yang tersumbat. Kemudian terdapat permasalahan kompresor berhenti dan pemutus sirkuit terlempar. Kompresor berisik, membuat suara berderak, kompresor berdengung tapi tidak mau hidup, kompresor tidak akan berjalan. Pemeriksaannya pada baling-baling kompresor yang rusak, bantalan kompresor, baling-baling rusak, bantalan aus atau berkarat. Kompresor terlalu panas. Penyebabnya yaitu pecahnya baling-baling, menghentikan operasi kompresor, bantalan aus, fan rusak atau bantalan aus, kipas pendingin rusak di dalam kabinet. Solusinya yaitu dengan mengganti baling-baling, mengganti bantalan, baling-baling dan atau bantalan yang diganti, ganti kipas pendingin. Nah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami terkait laminar airflow. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.